Tapi Daud bertobat dan berbalik dari segala kejahatannya. Bahkan dikatakan Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Pada zaman ketika dia hidup, dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan ingatkan juga kepada setiap kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Mari kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita hidup. Pada zaman ini Tuhan percayakan banyak hal. Perkembangan teknologi, kemajuan zaman. Kalau kita melihat dan membandingkan bagaimana kehidupan anak-anak muda pada saat ini. Saya punya 4 orang anak. Ya, saya mendidik mereka dari kecil, remaja, nggak mudah, saudara. Ada banyak hal di mana mereka dipengaruhi oleh lingkungan di luar. Ada kalanya mereka dipengaruhi oleh pergaulan mereka. Dan pergaulan yang mereka hadapi bukan pergaulan yang baik-baik saja. Ada pergaulan yang tidak baik juga yang mereka terpengaruh oleh karena. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan pengurapan Roh Kudus dalam porsi yang lebih besar. Amin. Justru ketika dosa semakin bertambah, dikatakan kasih karunia Allah akan dicurahkan lebih besar lagi. Dan inilah waktunya di mana semakin banyak orang akan mengalami pertobatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pribadi mengalami bagaimana kehidupan saya yang lama itu kehidupan yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak kegagalan demi kegagalan saya alami. Saya keluar masuk dari gereja satu ke gereja lain. Saya ini aslinya orang Bogor, nggak jauh-jauh, tinggalnya di Sukamulya. Ya, beberapa waktu lalu saya baru saja mengadakan reuni SD 39 tahun yang lalu. Kami bertemu. Dan banyak di antara mereka yang nggak percaya kalau saya ini jadi seorang hamba Tuhan. Ya. Tapi dalam beberapa kesempatan mereka menghargai predikat saya sebagai hamba Tuhan. Bahkan meminta saya untuk membuka doa, pertemuan lewat doa. Ketika mau makan, Firman aja yang doa, kan dia pendeta. Saya katakan kepada mereka, saya tidak pernah membayangkan diri saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam usia saya 5 tahun, Bapak Ibu, orang tua saya bercerai. Dan ketika saya lulus SD, papa saya yang saya kasihi meninggal dunia dalam usianya yang sangat muda, belum sampai 40 tahun, karena ada pendarahan di otak. Dan saya hidup dengan ayah tiri, ya kalau saya boleh katakan, saya punya keluarga besar, 3 orang ayah tiri, 2 orang ibu, satunya ibu tiri, satunya ibu kandung. Saya dibesarkan dalam keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga saya melakukan banyak hal yang mungkin menyedihkan, mendukakan hati Tuhan. Sehingga satu titik, tepatnya tahun 96, setelah saya mengalami kehidupan yang hancur-hancuran, Tuhan menyatakan pribadinya dalam kehidupan saya. Dan itu menjadi satu titik balik. Sampai akhirnya saya bertobat dan saya menyerahkan diri sepenuhnya. Bukan setelah itu kehidupan saya baik-baik saja, oh tidak, saudara. Orang banyak kenal pribadi saya. Ya, saya orang Bogor, besar di Bogor. Walaupun saya kelahiran Bandung, tapi saya besar di Bogor. Dan saya hidup sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Banyak orang yang kenal saya. Dari mulai orang biasa sampai hamba-hamba Tuhan yang punya predikat nama besar di Kota Bogor. Mereka tahu saya. Tapi saya katakan, saya bukan lagi orang yang sama. Saya adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan saya mengalami kasih anugerahnya yang besar. Kalau saya berdiri di tempat ini, saudara, sekali lagi bukan kuat gagah saya. Semuanya karena kasih karunia. Dan kalau saya masih ada di gereja yang sama, sejak saya mengalami pertobatan, sejak kami dipulihkan, itu juga karena kasih karunia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan,
penting sekali kita memahami tentang kasih anugerah, tentang perkenanan Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan dalam ayat ini? Hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk mengejar yang utama adalah perkenanan Tuhan. Berkat itu nomor 2, saudara. Berkat itu nomor sekian. Berkat itu adalah bonus. Nah, seringkali kalau kita ngejar sesuatu, apa ya, benda atau materi yang kita miliki, kita melihat bonusnya. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau beli mobil dapat bonus motor. Yang kita lihat bukan mobilnya, tetapi motornya. Waduh, motornya ini yang bikin saya menarik untuk saya beli mobil. Itu pemikiran yang berapa?